kembali lagi di MMA Mertua Menantu Akur dong. Kali ini kita datang dengan sebuah tema yaitu Papa oh Papa. Wah, ini seru banget nih. Kita semua lahir karena ada seorang papa. Betul. Tapi tidak semua orang bisa bertemu dengan papanya. Bener banget. Nah, hari ini kita juga nggak kalah serunya. Kita ada narasumber yang sangat menarik. Yang pertama adalah Saya kenalkan Bapak Joshua Lucky Antonio, seorang direktur dari sebuah perusahaan, tapi juga seorang bapak dari 3 putra ya. Tidak ada putrinya, belum. Nanti kalau menantu baru dapat. Ya, betul. Tapi beliau juga menangani sangat banyak untuk anak-anak asuh. Dan beliau juga punya anak-anak angkat banyak sekali. Dan hari ini kita mau dengar banyak, karena rupanya kenapa sih dia mau jadi bapak buat banyak anak? Pasti ada rahasianya. Selanjutnya, yang kedua adalah adik kita tercinta, Joshua Ermenia. Kalau mungkin disingkat ceritanya, dia ini adalah salah satu anak dari panti asuhan. Betul ya Joshua ya? Dari sejak umur berapa? Dari Sejak 20 hari, dari sejak 20 hari. Jadi ini murni benar-benar dari sejak dia 20 hari ditemukan oleh pihak dari panti asuhan dan diasuh sampai sekarang sudah sebesar ini. ganteng dan luar biasa besarnya. Sekali. Terbukti terawat. Wah, luar biasa nih. Oke, kita akan langsung masuk dan kita akan mulai dari Pak Lucky. Figur bapak seperti apa atau orang tuanya seperti apa? Ya, karena banyak orang itu berkata bahwa keberhasilan seorang anak tergantung dari orang tuanya, terutama dari figur bapaknya. Dan hari ini kita mau mendengar figur bapak seperti apa yang Bapak Lucky punya. Ya, ayah saya seorang yang berpoligami, ya, dan mewarisi warisan cukup banyak sebetulnya. Saya tidak mengerti kenapa, tapi beliau ini yang saya kenal waktu itu, waktu saya masih kecil, seorang yang kalau pulang itu dalam keadaan mabuk, ya. Karena katanya berlomba adu siapa yang kuat minum. Dan sebenarnya rumah saya itu lebih, menurut saya waktu itu lebih mirip neraka sebetulnya. Jadi ribut antar saudara tiri, saling iri dan seperti Kalau itu. boleh tahu nih ya, poligaminya berapa? Berapa banyak? Yang saya ingat, Ingat. yang saya ingat dan yang saya tahu, Yang kenal ya. yang saya kenal 1 sudah meninggal tentu, 2 sudah meninggal, yang saya kenal itu 6. Wow, banyak orang tidak percaya kisah hidup yang sangat mengerikan. Tetapi kita tahu, di mana ada neraka dalam tanda kutip ya, tetap ada jalan keluar ya. Amin. Tetap ada pengharapan, tetap ada kasih di situ. Mari kita dengarkan terus bagaimana beliau mulai dari figur bapak sampai akhirnya beliau boleh hari ini menjadi pulih. Jadi ada sebuah pencarian dalam hidup saya tentang arti hidup sebenarnya. Karena melihat kondisi keluarga seperti itu, dan waktu saya kecil memang saya penuh dengan banyak penyakit, dan kemudian juga punya gambar diri yang sangat rusak. Jadi sejujurnya saya tidak melihat masa depan waktu itu. Saya tidak melihat masa depan, saya cuma yakin bahwa ada satu pencipta yang menciptakan saya tidak kebetulan, apapun kondisi saya waktu itu. Dan Itu tiba-tiba muncul begitu ya? ya karena kebetulan saya punya saudara tiri yang paling tua itu, Iya. beliau memang ikut ke gereja, jadi bawa semua adik-adiknya ke gereja, dan kami diberi Alkitab. Sejujurnya saya juga nggak menemukan jawaban. Iya. Cuma ada satu hal yang saya bersyukur adalah saya suka baca Alkitab itu karena itu menjadi penghiburan buat saya gitu. Pernah enggak ini sebelum nanti kita cerita lagi untuk sebuah pemulihan ya. Tapi masa yang paling dalam ya, pernah enggak pengen bunuh diri atau merasa tidak disayang dan kabur atau apalah, mungkin pengen ngerokok dan sebagainya. Saya pengen mati itu berkali-kali sejujurnya, mengakhiri hidup. Cuma takut gitu. Saya kemana nih kalau meninggal kemana? Cuma sejujurnya itu sampai saya dewasa selalu ada perkataan yang berkata nggak ada artinya hidup, lebih baik mati saja.
Cuma mati kemana? Itu jadi pertanyaan saya gitu. Cuma sejujurnya itu menjadi suara yang terus saya dengar, sudahlah nggak ada artinya hidup, akhiri saja. Dan dari sebuah kemarahan yang karena mungkin temperamen saya lebih ke melankolik flegmatik, jadi lebih banyak dipendam, bukan sesuatu yang diekspos dengan membuat kenakalan remaja, dengan membuat narkoba dan sebagainya. Saya lebih banyak menjadi anak yang pemurung dan mengurung diri. Jadi kurang pergaulan, mungkin bahasa sekarang cupu ya. Gitu. Iya, nggak pernah pengen bunuh papa gitu ya? Ada sempat sekali saya berkata, kalau satu hari saya sudah besar dan berhasil ya, saya akan bunuh dia gitu. Ada pernah. Titik apa yang membuat Bapak bangkit dan berkata, saya harus hidup ya, harus sekolah misalnya, harus mencapai. Oh ya, buat Bapak Ibu, permisah semuanya, beliau ini doktor. Nah ya, jadi dari seorang anak yang menurut saya sudah pengen mati, nggak ada harapan hidup, dan kemudian papa pemabok, miskin, poligami, bisa sampai doktor itu, semua orang akan bertanya, why? Saya melihat, karena saya kan dari ibu saya 4 bersaudara, saya laki-laki satu-satunya. Jadi seringkali saya menangkap bahwa ibu saya ini menaruh pengharapan yang besar sama saya. Dan saya punya seorang kakek dari ibu ini yang berkata, kamu ini laki-laki satu-satunya. Belajar yang baik dan punya kepandaian karena itu kamu bawa sampai mati. Setiap kali saya ketemu, itu yang saya dengar. Jangan mencuri, belajar yang baik, kepandaian kamu bawa sampai mati. Sedangkan waktu itu kondisi saya sejujurnya sangat bodoh sebenarnya. Jadi itu satu sisi sebuah beban, tapi satu sisi sebuah semangat yang saya harus bawa gitu. Jadi saya punya sebuah tekad, saya harus dapat beasiswa, saya harus sekolah. Itu yang saya taruh di hati saya. Wah, berarti perkataan itu lumayan ya? Lumayan. Oke. Bisa diteruskan bagaimana pulih dan akhirnya sampai sejauh ini? Ya maaf, saya bicara dari konteks kekristenan karena itu yang saya kenal waktu itu. Sedangkan ayah saya tahu adalah seorang yang kebatinan juga dan mempelajari Feng Shui juga. Jadi sangat bertolak belakang dengan yang saya cari waktu itu. Jadi saya lebih menyukai Alkitab itu, karena itu satu-satunya buku selain koran dan majalah yang kadang ada di rumah. Dan saya baca itu dari awal sampai akhir, dan cerita-cerita tentang Yusuf, tentang peributan di keluarga, itu menjadi inspirasi sih buat saya. Bagaimana kita bisa sebenarnya ada tangan Tuhan tuh yang bisa mengeluarkan kita, mengubah nasib kita itu yang entah bagaimana terpatri dalam hidup saya. Itu sangat luar biasa ya. Dan itu menolong, menyelamatkan. Ya. Nah sekarang kita kembali kepada Joshua. Ya. Mungkin mau tanya ke Joshua sih. Kamu kan mungkin ini kan kamu kan 20 hari ya. 20 hari itu gimana ceritanya? Kamu tahu itu kapan, umur berapa? Dan waktu kamu tahu respon itu apa yang respon yang keluar pertama tuh apa? Kan berarti kamu nggak tahu papamu, nggak tahu mamamu sampai sekarang kan? Sampai sekarang kamu nggak tahu papamu siapa, mamamu bentuknya seperti apa, kamu nggak tahu gitu. Nah itu pertama kali kamu udah mulai besar, mungkin dikasih tahu, diceritain, itu responmu apa? Jadi awalnya itu aku pikir aku punya mama angkat kan. Aku pikir mama angkat aku itu mama asli aku. Jadi aku pikir kayak ya palingan papa aku pergi gitu kan. Nah tiba-tiba gede mama ceritain ke aku, mama angkat aku ini, pengasuh aku juga. Itu umur berapa? Itu umur 13 atau 14 gitu. 13. Itu akhirnya mama cerita kalau aku anak angkat. Aku itu anak angkat dan diceritain semuanya dari awal itu. Aku dibuang ke tong sampah sama orang tua asli aku. Aku diangkat sama mama asuh aku ini. Dan akhirnya aku dibuat jadi anak aslinya. Padahal aku nggak anak aslinya kan. Tiba-tiba diceritain semuanya, aku sedih. Aku sedih kenapa sih harus aku dibuang. Iya kenapa baru sekarang aku tahu kenapa aku harus dibuang sama kedua orang tua aku. Kenapa aku nggak bisa tahu namanya papa, mama asli aku itu kenapa. Dan akhirnya aku menjadi seorang yang pemarah. Aku marah karena aku ngerasa aku aja nggak diinginin sama orang tua asli aku. Jadi aku harus bilang semua orang harus mengingini aku. Jadi aku jadi seorang yang pemarah dan aku mau semua orang itu nurut sama aku gitu. Jadi aku suka marah-marah ke orang kayak biar mereka bisa nurut dan menginginkan aku gitu.
menghargai gitu ya Iya. sebenarnya, lahir dari situ. Tapi di dalam pada waktu ini kan walaupun kamu diangkat anak Iya. sama mama, tetapi kan tinggal di panti asuhan. Iya, tinggal di Pada panti waktu itu asuhan. kamu nggak curiga? Atau teman-teman atau apa gitu ya? Dikira bukan asli gitu ya. Karena dari kecil dibilangnya anak asli, jadi aku nggak ada curiga sama sekali. Oh, nggak ada curiga sama Iya. sekali sampai umur segitu Sampai ya. umur segitu. Jadi tapi pada waktu itu langsung shock sekali. Shock banget, nangis drastis, bener-bener nangis terus. Oh, sampai beberapa hari. Iya, nangis terus. Nah, kemudian kan kami dengar bahwa terus mama angkat pun meninggal ya. Dan apa yang kamu rasain itu pasti titik juga yang mukul lagi lebih. Iya, lebih lagi Umur daripada berapa itu. kejadian itu? Aku umur 14 kayaknya. Jadi baru setahun Baru itu. kamu tahu Iya. kamu bukan anak Angkat, asli. habis itu dia mama meninggal. Dan itu dekat dari ulang tahun aku, jadi benar-benar drop banget hari itu pas aku tahu mama meninggal gitu. Terus bagaimana itu reaksi untuk berapa tahun kamu bergumul sampai kamu menang dan apa yang terjadi itu bagaimana prosesnya? Setelah mama meninggal, aku ngerasa udah aku bukan siapa-siapa lagi, udah jadi sepantar kayu lagi kayak dulu, udah jadi kayak anak buangan lagi, iya dari awal lagi. Aku mikir kalau nggak ada lagi yang sayang sama aku benar-benar jadi orang yang melo, penuh, tertutup sama semua orang. Yang dulunya aku itu marah-marah bisa nyuruh-nyuruh orang, ini aku jadi orang yang tertutup dan nggak bisa buka ke siapapun. Bahkan ke kakak-kakak mentor aku nggak bisa cerita face to face, nggak hati-hati itu nggak bisa. Karena aku ngerasa udah nggak ada mama, udah nggak ada. Udah semuanya Iya, berbeda. udah semua udah beda gitu. Dan akhirnya aku marah, aku sedih, aku nangis terus hampir 3 tahun kayaknya. Itu aku nangis, melo, nggak bisa berubah. Akhirnya tiba-tiba aku bertemu sama sesuatu yang kakak mentor yang lain. Dan akhirnya mereka bisa convert aku dan aku akhirnya mengerti gitu. Jadi biar bagaimanapun, walaupun kamu nggak punya papa, nggak punya mama, tapi selalu ada orang ya. Iya, ada orang lain. Iya, dan seringkali papa dan mama itu bukan cuma secara hubungan darah, tapi mungkin lebih penting adalah hubungan batin ya. Nah, kami mau lanjutkan nih pertanyaan kepada Pak Lucky. Pada waktu kita kehilangan dan nggak punya figur papa sama sekali, terus bagaimana pada waktu akhirnya menjadi papa ya? Apakah justru bahagia atau tiba-tiba semua kelemahan atau ada sesuatu yang bagaimana, dan sebenarnya bagaimana sekarang mau dan menjadi bapak buat banyak orang? Ya sebenarnya kan di hati saya ingin menjadi bapak yang terbaik. Cuma kan saya waktu itu enggak punya gambaran yang baik, walaupun saya coba belajar, coba baca buku tentang maximize manhood, yang menjadi bapak yang pria yang sejati. Tapi kita kan butuh contoh real ya. Ya. Dan kadang-kadang kan ada banyak luka Iya. yang kita sendiri ya bagaimana ya? Jadi tanpa sadar seringkali kita ini melakukan yang gambaran yang kita Ya, punya. itu maksud saya, Contohnya kesalahan. satu hari saya sayang sama anak-anak saya coba berikan yang terbaik. Tapi ketika saya capek dan emosi, saya pernah banting si anak saya, tapi keranjang ya. Tiba-tiba ya saya merasa ini salah, saya minta maaf sama dia. Walaupun saya tidak mengulangi yang total seperti pendahulu saya, tapi tetap ada sisa-sisa yang saya rasakan. Yang paling mengerikan buat saya adalah saya ini seperti tidak bisa bermain dengan mereka. Ah, Nah, itu betul. saya orang yang terlalu serius, apalagi anak-anak milenial sekarang itu kan Iya. sedang main games. Iya. Sedangkan buat saya main games itu pertama saya pusing, kedua itu Iya. buang-buang waktu gitu. Iya, Tapi saya iya. tahu bagaimanapun saya harus punya waktu buat mereka. Tapi itu sesuatu yang menjadi pergumulan sih waktu itu buat saya. Terus bagaimana untuk mengatasi, yaitu ya mungkin kita komunikasi susah ya, biar bagaimana nggak ada contoh, nggak ada figur ya. Nah itu untuk bapak sendiri keluar dari kondisi itu dan menjadi bapak itu bagaimana? Ya, pertama ya saya belajar dari saya dengarkan figur-figur yang saya hargai, gimana mereka dengan anaknya,
Kemudian saya paksa juga diri saya untuk bermain yang saya suka, misalnya main basket, main bola. Oh, jadi terpaksa ini. Ya, sempat terpaksa. Tapi kan karena saya suka basket dan suka Ya, bola, ya. ya senang juga gitu ya. Tapi kalau untuk yang mereka benar-benar suka, mungkin tuh saya harus banyak belajar. Oke. Sedangkan kalau buat Joshua ya, mungkin sampai hari ini kamu belum bisa ketemu papa dan mama asli ya. Tapi di dalam ini bagaimana sampai kamu bisa tenang dan menerima ya? Saya melihat sekarang besar dan bisa bersuka cita dan sekolah juga bagus dan semuanya. Ini penyiar radio. Penyiar radio apalagi nih, penyiar radio luar biasa sekali. Nah, ini bagaimana kamu keluar dari kondisimu? Mungkin dengan cara aku nerima dan banyak orang yang support aku. Karena yang sejak mama meninggal aku ngerasa udah nggak ada yang support aku, akhirnya banyak orang yang coba support aku satu persatu, kakak mentor, dari pelayanan gereja begitu, dan akhirnya aku bisa ngerasa bahwa aku diinginkan lagi. Aku banyak orang yang support aku dan aku akhirnya bisa keluar dari namanya kemelowan, kemarahan ini gitu. Dan dimana banyak orang yang bikin aku kayak anaknya mereka sendiri. Wah. Mereka bisa convert aku kayak adiknya mereka sendiri juga, seperti itu. Wah, itu luar biasa ya. Ya, buat setiap kita ada begitu banyak orang yang membutuhkan kasih. Ada banyak orang yang begitu membutuhkan sentuhan. Mungkin bahkan cuma menemani ngobrol atau menemani main seperti kata Pak Lucky. Itu bisa berarti banyak. Jangan pernah biarkan hati kita tertutup, mata kita tertutup, dan tangan kita tertutup. Tapi biar kita selalu belajar menyentuh. Karena berarti sebenarnya sebuah figur itu sangat penting ya. Walaupun mungkin itu tidak bertalian darah gitu kan. Sebenarnya Joshua ini kan dari sejak kecil sama mama angkat. Mama asli dan papa asli nggak tahu di mana gitu sebenarnya. Seperti apapun namanya siapapun nggak tahu sampai sekarang. Tapi karena tiba-tiba ada orang-orang yang mungkin memberikan hidupnya, menjadikan figur buat hidupnya Joshua, tiba-tiba itu menyembuhin kamu, walaupun kamu mungkin secara physically nggak punya papa mama gitu ya. Benar. Kembali pertanyaan kepada Pak Lucky. Menurut Bapak kiat-kiat apa atau mungkin 1, 2, 3, 4 itu ya untuk jadi bapak, papa ya yang setidaknya ya cukuplah untuk membuat anak-anak kita itu punya figur, punya ketenangan, punya karakter. Mungkin sebelumnya saya mau sampaikan begini, bahwa ada yang namanya luka generasi. Oh, ya. wah itu apa itu? Yang Saya artinya belum tahu ini. Setiap kita ini hasil dari produk masa lalu lah istilahnya. Oh iya. Yang artinya mari kita memperbaiki itu supaya nggak turun ke anak-anak kita. Iya, itu yang Contohnya disebut di satu luka. sisi saya sangat menghargai ayah saya dalam hal disiplin. Beliau sangat disiplin dan keras. Tapi dikurangnya adalah hal kasih dan hubungan. Nah, jadi menurut saya dua hal itu yang figur ayah atau ayah jasmani maupun sebagai figur ayah, kita harus menyeimbangkan antara kasih di satu sisi, hubungan dan disiplin. Menurut saya anak-anak itu butuh contoh real. Yang saya nggak suka dari ayah saya adalah begini, seringkali kamu bangun pagi gitu ya, kamu kerjakan ini, tapi saya lihat beliau waktu itu adalah bangunnya siang gitu. Buat saya ini nggak sinkron gitu. Nah, seringkali itu menjadi hambatan sih kalau buat anak-anak. Menurut saya hidupilah kehidupan yang seimbang, walaupun kita bukan manusia sempurna, antara punya hubungan, kasih, dan disiplin itu tetap perlu sih menurut saya. Dan teladan tadi ya. Dan teladan. Tapi kita mau balik nih, belum puas nih. Luka generasi nih ya, luka generasi. Coba bisa lebih lanjut dari luka generasi dan bagaimana kita sedikit sembuh dari luka generasi atau memperbaiki luka generasi. Iya, jadi karena saya melihat bagaimana disiplin dan marah ayah saya, jadi gambaran yang saya punya tentang seorang ayah itu ya sebelumnya agak negatif ya. Sampai satu hari waktu saya kuliah, saya melihat seorang bule, waktu saya di Belanda, seorang bule itu sedang bermain sama anaknya, bermain sepeda gitu. Dan itu benar-benar touch my heart, menyentuh hati saya. Dan seperti tiba-tiba ada sebuah gambaran yang berbeda di benak saya. Sebenarnya saya bisa jadi ayah seperti itu loh, nggak harus mengikuti generasi yang lalu. Wah itu bagus tuh statement. Ya, jadi jangan terus mengulangi yang lama gitu. Kita bisa belajar dari orang-orang yang sudah berhasil, kita bisa belajar dari buku-buku literatur, kita bisa belajar sekarang apa di zaman sekarang, kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang ayah, bagaimana membangun hubungan dengan anak. Sebenarnya asal kita punya tidak terus mengikuti
luka generasi ini. Artinya gini, saya pernah punya sebelum dipulihkan itu, saya sangat benci kenapa ayah saya harus berpoligami gitu. Iya. Dan selama saya tidak bereskan tanpa sadar, saya punya angan-angan juga begitu. Loh, itu benar-benar Iya, jadi muncul saya, gitu jadi ya. saya kalau lihat Perempuan, seorang yang wanita cantik. yang cantik, saya pikir ini jadi istri saya, ini jadi istri saya. Jadi tanpa sadar ya. Padahal benci ya. Padahal benci. Bagaimana bisa ya? Ya, itulah yang namanya saya katakan luka generasi itu menghasilkan luka gitu. Nah, ini yang harus kita bereskan dan sembuhkan. Sekali lagi, mungkin kita semuanya tidak punya ayah yang sempurna. Tetapi jangan biarkan luka generasi merusak hidup kita. Apalagi merusak keturunan kita. Mari kita belajar mengenali luka generasi. Dan kita mau supaya kita lebih lagi menjadi orang yang memperbaiki ya generasi-generasi yang selanjutnya. Sekali lagi banyak hal itu pasti ada sebabnya. Kadang kita meresponi satu hal atau kita bertingkah satu hal itu karena sebuah sebab yang mungkin kita belum sadari. Pentingnya adalah kenali luka juga. Ya. Kenali luka itu sangat penting. Seperti tadi Joshua sudah sempat katakan bahwa iya, aku tuh marah-marah. Tapi sebenarnya kan aku tuh ingin diperhatikan dan ingin disayang. Luar Karena dia biasa. merasa dia nggak punya siapa-siapa, jadi dia meresponnya dengan marah. Kenali akarnya, karena itu sangat penting. Ternyata saat yang dia responnya adalah marah, tetapi ternyata yang terdalam itu adalah karena dia pengen diperhatikan dan disayang sebenarnya. Luar biasa di usia kamu yang masih sangat muda ya Joshua, bisa mengenali luka generasi dan lukamu sendiri ya. lukanya sendiri. Tetapi yang ajaib lagi juga kamu bayangkan dari seorang yang tertekan, marah, dan sekarang kamu bisa jadi penyiar yang bisa membawa hiburan, pelajaran buat banyak orang. Ada nggak kiat-kiat ya untuk kamu menyembuhkan dirimu? Pasti pernah rasa capek, kangen. Sampai sekarang masih kangen mama angkat. Iya, pasti kadang-kadang masih kangen mama, ya. Dan masih nggak kadang-kadang terbersit, pengen tahu juga sih papa mama yang asli siapa gitu. Nah itu bagaimana mengatasinya? Kalau aku mungkin mengatasinya dengan cara aku ngerasa bahwa ini tuh semua itu ada prosesnya, semua itu ada rencananya Tuhan, dan akhirnya apapun yang rencananya selesai itu aku pasti akan selalu menjadi yang terbaik gitu loh. Jadi aku ngerasa bahwa kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi, mama meninggal, orang tua nggak ada, itu semua proses yang Tuhan di atas kasih ke aku. Dan aku terima dengan cara aku menerimanya dulu pertama. Wah bagus banget. Bukan denial gitu Iya, ya. bukan denial. Bukan deny, tapi kamu terima, iya memang aku tuh dibuang Iya, benar. gitu ya. Memang mamaku tuh sekarang udah nggak ada. Terusin. Dan dengan cara aku terima, aku bisa ngelupain semua masa lalu itu. Aku terima dan aku bisa, ya udah sih kalau misalnya yang begini emang rencananya mungkin. Jadi aku semua apapun masalah aku bisa taruh ke belakang aku dan aku melihat ke depan bahwa ke depan banyak yang masih harus aku lakuin. Ada bisa siaran apapun begitu. Luar biasa. Memang kalau kita sudah berdamai, istilah saya ya, dengan setiap keadaan. Karena tidak pernah ada keadaan di mana satu manusia itu hidupnya enak terus, kan nggak mungkin. Tapi pada waktu kita berdamai, kita nikmati saja prosesnya. Pasti Tuhan punya rencana. Ya, karena kita tahu Dia Tuhan yang adil, Tuhan yang selalu peduli, Tuhan yang sayang, Dia nggak mungkin rencananya itu buruk buat kita ya. Luar biasa sekali. Di usia yang sangat muda, engkau bisa bangkit dan bisa benar-benar mengenali luka dan bahkan membawa berkat ya, dan pelajaran menolong orang lain. Nah, terakhir, ini masih dalam pertanyaan buat Pak Lucky nih. Sekarang anak-anak sekarang itu susah sekali kalau menurut saya ya berkomunikasi. Walaupun saya punya anak, saya juga sulit berkomunikasi. Ya, saya juga tidak tahu cara berpikir mereka. Kadang-kadang, apalagi anak laki ya, ditanya juga belum tentu menjawab. Ya, terus kemudian kita keras juga nggak bisa. Mereka lebih besar. Saya punya problem satu lagi Pak Lucky. Kita ngomong apapun mereka lebih percaya Google.
Nah itu saya juga masalah itu sama mereka. Sama Google sebenarnya saya masalahnya. Saya berantem itu sama Google. Bayangkan ya, saya kasih buah aja dia protes. Buah itu tidak boleh malam hari. Ya, karena Google berkata, buah loh, soal buah aja Google. Iya. Nah, ini bagaimana nih Pak Luki? Ya, yang saya pelajari 3 anak saya, setiap anak ini punya tabiat dan punya cara yang berbeda. Ya, saya juga belum berhasil yang satu, karena setiap kali saya bicara, pernah bukan setiap kali, pernah dia berkata, kamu so tahu gitu. Kamu kok nggak tanya dulu apa saya sudah melakukan ini atau belum. Saya kaget, iya ya, saya kenapa langsung main perintah-perintah aja nggak menanya dulu. Tapi kalau yang dengan yang lain saya melihat mereka bisa diajak bicara, tapi memang harus ada momen yang pas sih. Momen yang pas, dan kalau untuk yang satu kita pelajari dulu. Karena memang yang satu ini dia sangat pinter dan mempelajari. Jadi kalau saya menyampaikan sesuatu yang bertentangan dan saya nggak bisa mematahkan teorinya, ya saya pasti kalah, nggak bisa meyakinkan. Nah kan nggak semua nih seperti Bapak dokter ya. Kalau kayak saya kan boro-boro belajar ya. Nah itu bagaimana nih orang-orang tua yang, ya maaf kata nih, yang ibu rumah tangga, yang biasa-biasa, sedangkan anak-anak sekarang itu cenderung maaf kata, wah ilmunya belajar dari mana-mana ini. Ya, saya sih percaya begini sih, kasih itu kan tidak pernah gagal ya. Artinya selama ada kasih kita akan cari jalan. Love will always find the way katanya. Kasih akan selalu mencari jalan, entah kita menyediakan waktu lebih, sampai ketemu momen saat yang tepat, saya yakin itu sih. Jadi kuncinya kasih ya, karena biar bagaimanapun kasih tidak pernah gagal. Nah sekarang dari Joshua, ya tadi kan juga bilang mentor pun siapapun kamu tutup nih, ya. Nah mungkin juga takut kehilangan lagi, mungkin juga takut ditolak ya. Boleh share gak sih paling enak gitu dideketin dengan cara apa supaya kami ini orang-orang yang mungkin ya bisa belajar sedikit dari pengalamanmu. Mungkin kalau dimarahin jadinya kamu nutup, atau kamu paling seneng pendekatan dengan cara apa dari sisi anak? Kalau dari sisi aku mungkin dengan cara, kalau aku mau cerita tentang masalah aku, mereka mau dengerin aku gitu. Didengarkan. Mereka mau dengerin dan mereka mau ngasih aku advice yang baik gitu. Dan kalau misalnya aku cerita, mereka nggak kayak jawabnya singkat-singkat, tapi kayak iya mungkin begini gitu. Jadi kalau jawabnya singkat-singkat kamu udah kesel ya. Kadang begitu ya. Tapi tuh masih ajaib loh mau cerita. Iya. Ya saya nggak tahu nih anak saya tadi katanya anak Pak Luki juga. Yang saya tahu kalau pria-pria nih ya, rasanya buka mulut aja susah nih. Apa Pak Luki atau Joshua pernah rasa nggak susah sekali untuk buka mulut atau untuk cerita atau gimana? Pernah sih, saya rasa untuk pribadi seperti saya pas lagi plekmatik, kita itu memang nggak pengen cerita dan nggak mau diceritain, hanya ingin ditemani sebenarnya. Oh, nah ini kita juga tidak tahu nih ya, seringkali apalagi yang model kayak saya ya, dan sibuk nih ya. Yang ditemenin maksudnya diapain ini? Nah ini kita perlu diajarin nih ya. Pencerahan. Apalagi mama-mama ya, apalagi yang mungkin nonton di rumah, orangnya juga sibuk, cerewet seperti saya. Nah ini bagaimana nih? Ya, memang ada saat-saat di mana biarkanlah saya sendiri membereskan dulu. Yang penting kamu ada di sebelah saya gitu ya, duduk seperti ini misalnya. Buat saya itu sudah sangat menenangkan. Sampai tiba-tiba saya akan mulai cerita. Nah itu kadang-kadang perlu waktu lama sih memang. Oh, wah itu masalah itu ya. Masalah itu ya. Jadi sebenarnya kadang dia belum bisa menata Ya. gitu. Jadi dia nggak bisa ngeluarin. Dia juga kadang mungkin masih bingung gitu ya Pak ya. Ya, kadang-kadang masih bergumul dengan ini gimana kalau ngomongin ini, hitungannya banyak. Oh. Jadi ya udah dicecer kita makin udahlah nggak usah ngomong gitu. Kalau semakin dicecer itu semakin males sudah. Terus kalau misalnya kita tinggal karena kita pikir gini, ya sudahlah kalau kamu mau sendiri. Nah itu berarti kan dia nggak mau mendengarkan, dia pergi. Oh itu juga begitu. Wah, ini kita makin susah ini. Wah. Ya ini kita belajar bagaimana memahami lebih lagi. Nah kalau dari pihak Joshua juga sama seperti itu. Mungkin kalau aku kan setelah mama meninggal aku tertutup nih. Iya betul. Aku susah ngomong ke orang. Iya.
Tapi setelah makin banyak orang yang mau convert aku makin terbuka gitu. Jadi tapi juga harus gitu ya, sabar pelan-pelan Iya, gitu ya. pelan-pelan, sabar Wah, gitu. nah ini persoalan ini. Menurut saya di dunia ini belum tentu loh ada orang-orang yang mengerti kan. Ya, belum tentu ada orang-orang di sekitar kita yang tahu bahwa oh ini butuh dimengerti, ya. Ini butuh ditemenin, ini butuh diajak main misalnya ya. Nah, bagaimana nih sebenarnya untuk masa depan dan untuk memperbaiki generasi, untuk kita memberikan pengertian-pengertian kepada justru anak-anak kita, ya supaya jangan sampai sebelum apapun di depan terjadi, clash demi clash itu atau luka demi luka, atau juga kegagalan demi kegagalan. Menurut Bapak atau apa yang Bapak buat buat anak Bapak sendiri? Mungkin saya jawab dengan sebuah cerita yang pengalaman Iya, saya. iya. Satu hari kan saya lihat anak-anak saya ini belum belajar, ya. Jadi saya bilang kalau nggak belajar keluar, saya satu-satu gitu. Tapi ada satu anak saya ini begitu saya berkatakan demikian, dia keluar. Beneran Kamu kok keluar? Kamu kok keluar? Kamu bilang kalau kamu belajar keluar. Wah, saya bilang nggak bisa, kamu secara kekerasan otot gitu ya. Saya katakan, saya ajak main dulu pelan-pelan dan baru mau belajar gitu. Jadi mungkin yang paling penting adalah mengenali temperamen dan tabiat suasana anak. Betul, itu sesuatu yang paling bagus ya. Belajar mengenali tabiat dan suasana anak ya. Kita akan teruskan perbincangan kita yang sangat menarik sekali lagi di MMA Mertua Menantu Aku Dong. Aku Dong. Kekuatan cinta dan didikanmu bersaut-sautan terus menyertaiku. Kelembutanmu yang tak terhentikan, yang tak pernah gagal menerobos. Cintamu, kasihmu, agapemu bawa aku ke pelukmu. Oh, cintanya bagai api yang tak terhentikan, terus mengalir dari hati Bapa. Kau beri aku cintamu, mengenal cintamu, hidup dalam gelora cintamu. Ku terima cintamu. Nyala
kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Akur dong. dong. Kita akan kembali dengan perbincangan yang sangat penting buat setiap orang. Setiap orang butuh punya bapak, tapi tidak semua orang mau jadi bapak. Nah, banyak orang ya ingin dibapai, tetapi sedikit orang yang mau membapai. Hari ini sekali lagi kita akan bicara dengan Pak Lucky untuk berkata bagaimana kita bisa jadi bapak. Terutama lebih lagi dengan orang-orang yang sebenarnya tidak punya uang, tidak punya waktu, dan tidak punya kasih. Juga tidak punya figur bapak. Betul. Pertama kita membenahi diri kita dulu sendiri pastinya. Mungkin dari pembincangan sebelumnya dikatakan bahwa kita harus berdamai. Berdamai dalam hal apa? Pertama, saya berdamai dengan diri saya sendiri. Saya menerima bahwa tidak ada seorang ayah yang sempurna. Semua selalu menjadi produk generasi sebelumnya. Dan saya waktu itu saya ingat saya mengambil keputusan mengampuni ayah saya. Itu benar-benar membenahi hati saya. Dan Nah, sebelum lanjut ya Pak ya. Orang itu bilang begini, kenapa saya mesti mengampuni? Papa saya kurang ajar, jahat, poligami. Kenapa saya mesti mengampuni? karena mengampuni itu membuat yang lama ini bisa ditutup dan kita bisa memulai sesuatu yang baru. Karena kalau selama kita tidak mengampuni, maka luka itu akan terus kita bawa dan tanpa sadar kita akan memberikannya kepada yang selanjutnya. Jadi seperti menutup lembaran lama, itu mengampuni, menutup lembaran lama, dan kita membuka lembaran baru yang lebih baik. Tapi beberapa orang berkata, terlalu sakit. Bagaimana saya bisa mengampuni? Yang saya belajar begini, waktu itu sebuah ilham itu datang begini. Ayahmu alami juga yang sama dengan ayahnya. Dan ayahnya mengalami yang sama dengan ayahnya. Dan itu akan, kalau kita lihat sejarah biasanya itu akan berulang. Kalau ayahnya pemabuk, anaknya pemabuk. Ayahnya poligami, anaknya poligami. Kecuali ada seorang yang berani mengambil keputusan berkata, selesai dengan diri saya, di tempat saya. Biarkan keturunan saya selanjutnya mendapat yang lebih baik. Bukan yang seperti yang lebih baik daripada saya. Itu keputusan yang saya ambil. Jadi mengampuni sebenarnya adalah sebuah keputusan ya, bukan soal perasaan. Bukan soal perasaan. Jadi kalau dibilang itu masih sakit, mungkin normal Dan sekali ya. saya juga butuh waktu lama untuk yang bicaranya lukanya itu kering ya. Iya. Tapi saya ngambil keputusan dan sampai setiap kali saya ingat momen itu, saya bersyukur dan sampai satu saat saya rasakan ini sudah selesai. Jadi saya kalau katakan sekarang saya bisa bicara sama ayah saya baik-baik, saya makan bersama sama beliau, itu kan tetap sebuah proses yang kita harus lalui. Tapi sekali lagi itu sebuah keputusan yang setiap, khususnya para pria ya, harus ambil kalau engkau mau keturunanmu mendapat sesuatu yang lebih baik. Luar biasa, luar biasa. Boleh diteruskan bagaimana menjadi ayah? Nah, buat saya yang paling penting kita punya gambaran ayah yang benar. Artinya ayah yang benar adalah tidak lain adalah Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang benar. Dan sekali karena background saya Kristen, saya belajar seperti apa sih Bapa kita di surga itu. Dan dikatakan dia memberikan segala yang terbaik supaya kita diselamatkan. Buat saya itu pengorbanan yang besar sekali untuk menyelamatkan manusia. Nah dari situ saya juga belajar buku-buku bagaimana menjadi seorang ayah. Saya juga kalau bisa cari mentor tentunya yang bisa mengajarkan kita begini loh jadi ayah itu. Menurut saya kita tetap perlu figur dan teladan dan juga dimulai dengan kita membuka diri kita dulu tentunya untuk kita dipulihkan. Karena orang luka pasti melukai. Saya ingat ada satu yang dinyatakan di dalam Alkitab, sedikit saya ambil, dikatakan kalau Bapa yang jahat ya, bisa memberikan pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapamu yang di surga. Nah, saya percaya ayah saya ini coba memberikan yang baik buat saya. Cuma karena dia luka, yang dia tahunya seperti itu mungkin, dia akan tanpa sadar melukai anaknya. Nah, tapi kata luka di sini bukan berarti jahat ya, tetapi luka masa lalu seperti yang saya katakan generasi masa lalu. Ini yang kita harus bawa pemulihan ini buat banyak orang dan sehingga kita bisa menerima orang bahwa setiap kita ini punya luka kok yang perlu disembuhkan. Kita punya ketertolakan dan kemarahan dan ekspresinya macam-macam. Jadi dimulai dengan kita menerima, pastinya kemudian kita temukan figur seorang ayah. Ya kalau dalam hal saya adalah saya percaya Tuhan saya ini Bapa yang baik dan itu menjadi fondasi dasar di mana saya bisa beriman, saya bisa percaya dia menyediakan, saya bisa percaya dia memulihkan, saya percaya dia memelihara hidup saya dan yang paling penting adalah menurut saya
ayah itu bicara destiny dan identitas. Wow, ini luar biasa ini. Saya belum pernah mendengar bahwa ayah bicara tentang destiny dan identitas. Apa ini maksudnya? Ya, kembali kepada Tuhan itu kan Bapak kita semua. Yeah. Apapun agama kita, apapun suku ras kita. Dia pasti punya tujuan dong buat setiap ciptaannya. Nah, itulah bicara destiny. Jadi sangat penting kita mempunyai figur ayah karena itu bicara destiny. Ayah itu kan memberi tujuan hidup biasanya. Mengarahkan anak, kamu seperti Sekolah. ini. Ya, sekolah. Kamu yang pintar ya, Ya. cari uang. Tapi kan kenyataannya sekarang seringkali diserahkan sama ibu. Ibu aja gitu. Iya. Kadang kan dalam saya mempelajari dari buku-buku bahwa ayah ini harus bisa mengarahkan, mengajarkan banyak hal buat anak-anaknya. Dan yang bicara identitas, mungkin kalau kita keturunan suku-suku tertentu kan nama itu ngambil dari ayah gitu. Betul. Itu kan bicara jati diri. Dan kenapa saya punya gambar diri yang rusak? Ya karena saya nggak punya figur ayah yang benar waktu itu. Perlu dipulihkan sehingga saya bisa percaya saya ini sangat berharga dan saya bisa menghadapi dunia kok. Wow, sekali lagi betapa pentingnya figur seorang bapak buat setiap kita. Tetapi saya mau berkata, jangan jadikan itu alasan. Kalau hari ini mungkin ada yang tidak punya papa, tidak punya orang tua yang benar. Saya berkata bahwa hidup ini respon kitalah yang menentukan. Pada waktu kita berespon dengan benar seperti Joshua Armenia, saya percaya maka destiny dan juga identitasnya menjadi sangat luar biasa. Jangan biarkan dunia, keadaan, ataupun bahkan pada saat kita tidak punya ayah sepertinya, itu menghancurkan hidup kita. Tapi biar itu menjadi pijakan untuk kita bangkit dan lebih kuat dan lebih kuat dan lebih baik dari generasi kita sebelumnya. Kita lanjut dengan Joshua. Yes. Gimana caranya kamu ini, mungkin kan nggak semua orang, mungkin dapat kebetulan kamu dapat orang yang tiba-tiba menggantikan figur-figur yang hilang gitu. Terus gimana untuk mereka ini yang nggak punya figur gitu? Nasib mereka ini seperti apa? Ada pesan, ada tips buat setiap mereka? Mungkin sama kayak tadi, ada karena aku latar belakang Kristen juga, mungkin ada Tuhan yang Maha Esa di atas yang dia bisa menjadi seorang bapa untuk kalian semua. Mau agama kalian apapun, tapi kalian harus ingat ada Tuhan yang Maha Esa yang kalian sembah di atas itu. Dia adalah seorang Tuhan yang menjadi bapa buat kalian. Dia menyayangi kalian, apapun proses, apapun yang rencana dia, itu adalah rencana yang sudah dia rencanakan dalam hatinya begitu. Dan tidak ada yang jahat Tidak ada pasti yang ya. jahat sama sekali. Ya. Ya. Sekedar cerita ataupun kesaksian ini ya. Ayah saya juga mengalami seperti yang sama. Hari itu papahnya jadi kakek saya juga poligami. Dan kemudian ayah saya itu lahir cacat. Sehingga akibatnya dia dikasih ke pembantu. Karena papahnya malu. Ya. Tetapi sejak hari itu hubungan mereka juga tidak baik. Tapi saya melihat satu saat pada waktu dia memutuskan, bahkan dia tinggal di desa dan kemudian pelihara sapi, dan ayahnya juga tidak menawarkan dia sekolah karena ayahnya berpikir ya ini anak cacat ya, dan ayahnya juga tidak tahu bahwa anak ini bertumbuh dengan normal dan luar biasa saking sibuknya ayahnya. Tapi kemudian entah bagaimana dia bertekad untuk bangkit dan dia pergi dari desanya ke kota menjadi pembantu untuk sekolah. Dan selalu yang ayah saya katakan adalah begini, tidak ada bapak yang sempurna. Tapi kalau bapak itu sudah memberikan saya sperma sehingga saya hidup, buat saya itu juga sebuah anugerah. Dan saya percaya sebenarnya ada Tuhan yang selalu menunggu kita. Walaupun tekad kita itu cuma sedikit saja. Tiba-tiba Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menemukan kita dengan seseorang yang bisa membuat kita menjadi bangkit dan ada jalan keluar dan kita mengalami hidup yang baik. Dan di ujung daripada hidupnya, walaupun ayah saya sudah meninggal, saya benar-benar melihat dia bapak yang baik. Di tengah latar belakang, di tengah kekurangannya, dia tetap jadi bapak yang baik. Nah, boleh diminum?
Ini masih ada pertanyaan banyak nih buat Pak Luki ya. Nah, dan juga buat Joshua jelas ya. Boleh diminum sembari. Karena sebenarnya gini juga ya, kayak mungkin kalau anak-anak ini kan beberapa mungkin yang tidak punya orang tua atau fatherless, ini kan kebanyakan mereka akan ditampung di panti asuhan atau mungkin komunitas tertentu yang mungkin punya orang tua angkat gitu. Jadi kalau mereka sebenarnya tidak bisa bersyukur, loh, itu bukan anak mereka loh gitu ya kan. Tapi mereka istilahnya mungkin oke lah, mungkin marah, mungkin ada jam piket, mungkin ada hal-hal yang tidak sempurna yang seperti tadi dibilang. Tapi mereka tuh bagaimana tetap memberikan hidupnya untuk anak-anak ini di panti-panti asuhan ini gitu. Karena saya pernah pergi di Jawa Tengah, anak-anak ini marah sama Panti asuhan. Panti asuhannya gitu. Padahal kan, loh, yang harusnya terima kasih tuh siapa gitu. Iya. Tapi sekarang juga menurut data, mungkin Pak Luki nanti bisa menambahkan bahwa 90%, bayangkan data bahwa orang merasa fatherless. Padahal punya papa. Padahal ada punya ayah. Punya ayah, punya ibu. Kenapa? Karena ayahnya sibuk kerja dan sebagainya. Nah, sekarang inilah pertanyaan saya selanjutnya memang untuk Pak Luki. Fatherless ini ya. Katanya kan kenapa kita punya pemimpin yang buruk, kenapa kita sekarang bangsa kita isinya korupsi, tapi kenapa juga di Amerika semua main tembak, kenapa tiba-tiba banyak sekali orang dalam tanda kutip stres dan gila. Betul. Semua katanya ya menurut ilmu psikologi akarnya adalah fatherless. Nah, ini bagaimana nih Pak menghadapi fatherless? Ini kan soal hati ya. Punya papa pun hatinya tetap merasa fatherless. Ada orang yang care pun mungkin tapi nggak sesuai merasa Marah. fatherless. Betul. Bahkan istilahnya ada bapak yang bayar mahal untuk masukkan anaknya ke universitas, malah anaknya merasa ditekan. Malah merasa anaknya dipaksa dan dimanipulasi. Nih kejadian baru lagi, saya baru konseling dengan seseorang. Papa mamanya itu sangat sayang karena menyekolahkan dia ke luar negeri. Tapi anaknya, papa mamanya ini kerja banting tulang untuk menyekolahkan anaknya ke luar negeri. Anaknya merasa dibuang, di sana menjadi homo. Nah, ini kan bagaimana ya? Jadi fatherless itu tidak bisa dipungkiri bukan karena orangnya jahat atau nggak punya papa. Nah ini menurut Pak Luki dan menurut Joshua ini bagaimana ini menghadapi ini? Menurut saya begini, pertama menjadi ayah jasmani artinya melahirkan keturunan itu semua orang, setiap pria menurut saya bisa, itu secara lahiriah bisa. Tapi menjadi seorang ayah itu menuntut banyak hal sih menurut saya. Menuntut pengorbanan, menuntut pengertian, menuntut kedewasaan, menuntut yang terbaik dari hidup kita untuk menjadi seorang ayah ya. Dan untuk itu kita harus belajar menurut saya. Kita setiap pria seperti saya itu harus belajar untuk mengenali anak-anaknya dan memberi waktu buat anak-anaknya. Dan itu membuat jadi seringkali begini. Yang salah satu yang menyakitkan buat saya waktu itu salah satunya adalah ayah saya mau saya jadi pedagang. Dan waktu saya mengamati menjadi pedagang itu seperti apa, saya mengambil keputusan Saya tidak bisa. tidak akan jadi pedagang. Kenapa? Makin minta itu makin nolak ya. Ya, karena saya melihat itu saya malu ketemu orang pertama. Kedua saya nggak bisa bohong tanda kutip ya. Pedagang kan harganya nggak sedikit, saya nggak bener itu. Gitu. itu udah konflik batin banyak sekali. Nah mungkin kalau ayah saya memberikan pengertian, mungkin saya akan berbeda. Tapi kan dia kamu sebenarnya nggak usah nggak usah sekolah. Jadi saya mengambil keputusan saya harus sekolah, nggak ada biaya, saya cari beasiswa. Itu jadi sesuatu yang kehilanganlah hubungan. Menurut saya fatherless itu bicara hubungan, bukan bicara sekedar lahir sebagai keturunan seseorang ayah, tapi bicara hubungan. Inilah yang hilang menurut saya. Orang ayah boleh ada di rumah, tapi nggak punya hubungan sama anaknya. Ayah boleh menafkahi, tapi nggak ada hubungan, nggak ada kontak batin, kontak pikiran, nggak ada diskusi. Menurut saya itu yang melahirkan fatherless, nggak ada visi dan sebagainya. Tapi sekarang dari pihak Joshua ya, menurut saya biar bagaimana lebih, ya ini mungkin saya terlalu keras. Ujungnya kan pribadi kita, ya
pribadi sang anak ya. Iya. Dan kita semua adalah anak ya. Laki, perempuan, siapapun, menurut saya tuh ujungnya kita. Betul. Kita yang bisa merasa fatherless, atau kita yang merasa kita bisa berkata kita punya Bapak di surga, kita punya Bapak adalah mungkin teman-teman kita, bahkan mungkin ibu kita pun kita bisa rasa itu sebagai tudung, sebagai sesuatu yang seperti Bapak ya. Tapi sekali lagi kita mau dengar, kalau menurut Joshua ini bagaimana nih soal fatherless? Kalau menurut aku kan, aku tinggal di panti asuhan yang banyak orang. Dan lagi juga nggak ada figur Papa kan? Iya, di sana juga nggak ada figur Papa. Dan banyak yang teman-teman aku itu ngomong ke aku ngerasa fatherless begitu, seperti itu. Betul. Dan aku selalu coba untuk ngomong ke mereka bahwa ada Bapak di surga yang menyayangi kalian, ada kakak-kakak mentor, ada pengasuh-pengasuh yang sayang sama kalian. Jadi jangan pernah pikir namanya kalian itu enggak disayangi dan kalian itu fatherless. Dan banyak yang mereka ngomong kayak, iya tapi begini, dan mereka selalu banyak alasan. Dan aku selalu bilang bahwa jangan kamu sering negative thinking terhadap siapapun di hidup kamu. Terhadap, kalau misalnya kamu pikir papa kamu atau mama kamu taruh kamu di panti asuhan karena mereka nggak sayang sama kamu, mungkin papa mama kamu mau kamu untuk dididik ataupun diapapun, tapi kamu harus selalu pikir bahwa ini adalah yang terbaik yang orang tua saya beri ke saya taruh di panti asuhan. Dan banyak orang di sana, banyak mentor di sana yang menyayangi kalian, dan mereka bisa menjadi sosok father kepada mereka. Begitu. Ya, sekali lagi berarti kita harus benar-benar mendidik hati kita ya. Iya. Kita, karena buat banyak mentor mungkin sangat susah untuk menembusi hati. Dan banyak anak-anak. Iya, dan anaknya juga banyak. Iya, benar. Dan di dunia ini kadang-kadang juga orang tua sangat sibuk sampai juga tidak bisa menembusi hati. Kadang-kadang juga, ini kalau menurut saya ya, tidak ada satupun momen tepat, waktu tepat, dan istilahnya kata-kata perfect yang sebenarnya ada di dunia ini. Jadi nanti kalau momennya tepat, kata-katanya nggak tepat. Kata-katanya tepat, momennya tepat, orangnya nggak tepat. Bukan yang kita mau, ya. Nanti udah orangnya tepat lah, momennya tepat, ya. Kata-katanya tepat. Tapi mungkin kita ada di tempat yang panas sekali, sampai tidak bisa bicara. Dan itu kan dunia. Tapi bagaimana kita untuk menerima, bersyukur, dan untuk menikmati. Ya ini kalau istilah saya ya, mari kita bersyukur. Karena apapun yang kita punya, itu sesuatu yang sangat berharga. Dan pada waktu kita mengembangkannya, maka kita akan menjadi sangat kaya. Nikmati proses apapun. Ya, karena proses apapun, itu akan membawa kita menjadi semakin kuat. Ya, tetapi bukan dan tidak bisa dipungkiri, tetap figur Papa itu sangat penting. Dan justru saya berharap ini menjadi sebuah pelajaran bahwa berapapun buruknya tetap bisa bangkit. Tidak ada apapun tetap bisa berhasil. Sekali lagi, terakhir sebelum kita menutup semuanya, bolehkah Pak Lucky memberikan pesan, baik itu juga kesaksian hidup, supaya dimanapun Papa di seluruh dunia yang melihat boleh menetapkan hati dan menjadi dan mengerti pentingnya Papa lebih daripada memberi uang, lebih daripada menafkahi. Ya. Seperti yang tadi Ibu In katakan, memang ujungnya hidup itu sebuah pilihan. Nah, tapi untuk kita bisa memilih yang benar, kita harus tahu value-value yang benar. Nah, menurut saya peran buat kita seorang ayah adalah mari berikan contoh yang terbaik yang kita bisa, value yang terbaik yang kita bisa, walaupun dalam ketidaksempurnaan, itu akan sangat membantu anak-anak yang fatherless ini mengambil keputusan untuk menjadi anak-anak yang tidak fatherless. Amin. Terus, ada lagi? Ya, saya punya sebuah kesaksian. Satu hari saya di sebuah retreat membagikan tentang hati Allah Bapa. Saya cerita tentang Bapa ini, Allah ini Bapa yang baik. Orang anak akan teriak, dia bilang, kalau Tuhan itu Bapa saya nggak akan ikut Tuhan. Saya kaget kan. Wow. Saya ngobrol sama dia. Statement yang luar biasa, berani dan. Saya ngobrol sama dia, ternyata dia sangat pahit sama
ayah jasmaninya. Jadi kita layani, dan ujungnya sekali lagi perlu sebuah pilihan keputusan dan contoh-contoh figur yang value di mana dia bisa berkata, iya saya salah selama ini. Ya, menurut saya tetap ada dua faktor ya. Pertama ada memang semuanya keputusan kita kok. Apakah kita mau mengubah cara pandang kita? Tapi untuk mengubah cara pandang, kita butuh value, kita butuh contoh untuk bisa buat keputusan itu. Sangat Tapi penting. ya marilah setiap pria, setiap hamba Tuhan dimanapun kita lakukan yang terbaik. Tokoh-tokoh masyarakat, Ya. pemimpin, Ya, biar bagaimana kita punya kesempatan untuk jadi bapak. betul. Betul. Dari Joshua, apa yang mau dikatakan? Untuk semua anak-anak di luar sana. Untuk saya pribadi, buat kalian semua yang mungkin ngerasa fatherless, ngerasa nggak punya orang tua yang menyayangi kalian, kalian harus tahu bahwa di atas sana ada seorang yang sangat-sangat sayang sama kalian. Bahkan yang di atas sana lebih sayang daripada orang tua asli kalian ke kalian gitu. Kita akhiri perbincangan kita, oh papa. Dan saya percaya setiap kita bisa menjadi papa. Tapi setiap kita juga punya respon yang baik untuk bisa membuka hati, menerima papa di sekitar kita. Sekali lagi tadi pesannya adalah jangan biarkan luka generasi itu turun dalam generasimu. Tetapi biarkan ada sebuah lembaran baru waktu kita mengampuni dan kita berdamai dengan semua situasi. Mau kau tak punya ayah atau kamu anak yang mungkin punya ayah tapi merasa fatherless. Tapi berdamailah dengan kondisimu. Sekali lagi di MMA, mertua menantu, akur Akur dong. dong. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara. Dan stay tune untuk episode selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sepanjang hidupku kulihat hadirmu, kulihat tanganmu, kulihat cintamu, kasihmu termegah, cintamu terindah, ajaib yang engkau buat, kau Bapa yang setia. Di sepanjang jalan kau mengangkatku, di setiap langkah kau mendiriku. Tak lepas matamu mengikutiku selalu, engkau membawaku terbang bersamamu. Di sepanjang jalan kau mengangkatku, di setiap langkah kau mendiriku. Tak lepas matamu mengikutiku selalu, engkau membawaku terbang bersamamu. Sepanjang hidupku kulihat hadirmu,
cintamu terindah, ajaib yang engkau buat. Kau